bertanya kepada saya, kapan saya akan menikah? Mana gua tahu? Yang mau menikah siapa? Tanya ke saya. Oke, nah gini. Kapan saya mau menikah? Itu pertanyaan lucu sekali. Orang yang mau menikah tanya ke saya yang sudah lama menikah. Gini. Mohon maaf kalau ketawa, tapi memang itu pertanyaan itu lucu loh. Tapi banyak sekali orang bertanya, Pak Mario, kapan saya menikah? Katakan saja setelah joking moodnya lewat ya, setelah mood bercandanya lewat. Oke, serius nih. Karena orang yang bertanya, Pak Mario kapan saya menikah? Ini pasti dia hatinya sedang galau. Ini kan dia, kapan gue mau nikah? Sampai tanya ke orang itu pasti galau sekali. Oke, jawab sederhana. Segera. Lihat apa yang terjadi setelah jawaban. Segera mulai jelas. Yang mau dinikahi belum ada, Pak Mario. Itu loh. Iya toh? Jadi pertanyaan kapan saya mau menikah itu harus dijawab dengan sangat tegas. Segera. Mulai kelihatan. Yang mau dinikahi belum ada. Gitu. Kemudian kalau ada yang mau dinikahi juga belum tentu dia setuju. Nah, setelah setuju, kapan? Nah, kapan juga menentukan kemampuan. Nah, kemampuannya ada nggak gitu? Nah, itu dia Pak Mario. Saya belum bekerja, gitu. Nah, sehingga jawaban paling baik bagi orang yang bertanya kapan saya menikah adalah jawabannya yang menuntun dia memutuskan kapan siap menikah. Terus gini, tapi ini orang pesimis kan banyak sekali. Tapi kalau saya siap, nggak ada yang dinikahi, percuma dong. Itu loh, kasihan sekali orang seperti ini. Kalau saya siap, tidak ada yang dinikahi, percuma dong. Siap aja. Ya, kan ada orang bilang gini, tapi nanti kalau saya berupaya, Tuhan tidak merestui saya sukses, bagaimana? Berupaya saja. Nah, jadi orang yang bertanya tadi, kapan saya menikah? Lalu ditanya kembali, kapan kamu siap menikah? Tidak boleh ngeyel. Karena dia telah mengindikasikan tanda kehidupan yang lemah. Bertanya itu saja tanda. Itu kehidupan yang lemah. Karena harusnya dia putuskan sendiri. Yaitu, aku mau menikah umur berapa? 28. Sih, diputuskan. Umur 28. Nah, dari 28 dihitung sekarang. Hari ini 28 kurang 2 hari gitu misalnya. Ya, hari ini 24 katakan. Sih, masih ada 4 tahun. Nah, itu dihitung mundur. Dihitung mundurnya gini. Yuk kita buat exercise ya. Exercise mental kecil-kecilan tentang menghitung mundur, bukan ekonominya, tapi pasangan hidupnya. Ini menarik, hitung mundur ini ya. Ini. Menikah. Nah, lihat teori probability. Menikah. Berapa wanita yang Anda yang katanya mencintai Anda dan Anda cintai yang mau menikah? Dari berapa wanita menikah satu? Ayo. Berapa? Ambil angka aja. 3. Dari 3 yang sudah dinyatakan cinta dan menyatakan cinta, gitu kan? 1 yang dia menikah, 3. Udah. Jadi 3 orang yang sudah menyatakan cinta dan kita cintai, 1 yang akan menikah. Nah, untuk setiap wanita yang menerima cinta kita dan mengatakan cinta ini, berapa orang yang kita harus coba nyatakan cinta dan ditolak, nyatakan berapa banyak kita berhasil waktu menyatakan cinta? Untuk dapat 1, berapa wanita harus dicoba? Sebanyak-banyaknya. Nanti dulu itu bukan probability, harus ada success ratio. Rasio keberhasilannya dong. Untuk dapat 1 yang akhirnya bisa jadi saling mencintai, ada berapa? 4 ya? Good. Ada 3 tuh tadi yang saling mencintai. Berarti ada berapa orang yang harus didekati? 12 orang. Oke?
untuk dapat satu yang bisa memberikan keleluasaan untuk menyatakan cinta dan kemungkinan dia menerima, itu butuh mendekati berapa wanita untuk dapat satu wanita itu. Katakan 5. 5 wanita, satu aman untuk bilang I love you. Pak, gitu tampar. 5. Tadi 1, 3 dikali 4. Setiap satunya 12. Untuk setiap satu 5. 60 wanita. 60 wanita. Jadi ada 60 wanita ini yang harus didekati, dinilai. Itu full loh penilaiannya. Tidak berarti yang 3 ini lebih ketat loh seleksinya. 60 ini diseleksi yang sama loh. Latar belakangnya, ya, kecerdasannya, kesehatannya sama loh 60 ini. Oke, ada 60 wanita harus didekati sebelum satu final 4 tahun. Mulainya kapan? Ada 60 wanita. Dari sini saja sudah mengindikasikan upaya. Belum lagi kita bicara waktu menikah itu punya uang berapa. Lalu dihitung mundur lagi ke hari ini. Gitu? Punya uang untuk apa? Nggak usah kontrak, kos. Hitung mundur lagi. Pak Mario dulu merencanakan hidupnya seperti itu. Iya. Saya hitung mundur. Saya lulus dari IKIP Malang, kemudian saya lulus dari Indiana University. Nanti kalau saya sudah bekerja, gaji dihitung mundur. Nah, bilang, tapi kan Pak Mario bisa toh, satu dapat, satu jadi wanita yang serius, satu menikah. Bisa. Serahkan itu kepada Tuhan. Tugas kita sebagai manusia, 60. Diperiksa dengan baik. Playboy? Enggak, karena tidak main-main. Yang 60 ini serius. Gitu. Nah, yang 60, yang nomor 1 nggak jadi, pindah ke nomor 2. Ya. Nah, nomor 1 milik kita nggak? Bukan. Jadi kalau diambil teman, nggak apa-apa. Tapi anak-anak muda sekarang itu rasanya mau dimiliki semua. Jadi 60 ini punya dia semua. Sampai setelah menikah, dia masih marah. Itu mantan gua. Gitu kan. Nah, sih. Kapan saya menikah? Pertanyaan yang desperate, yang sedih, yang galau, tapi kalau dipikirkan serius, rencananya besar. Kapan mulai menarik bagi wanita nomor 1? Dari 60 wanita yang potensial kita kenal untuk menjadi satu istri. Berarti harus kenal banyak wanita? Iya. Itu bukan jelek. Kalau memacari dengan cara tidak amanah, cara tidak baik, backstreet 60 orang ya memang jelek sekali. Tetapi kalau kenal di klub bahasa Inggris, kenal di klub tari, nggak ada masalah. Memang. Supaya kita tahu bahwa wanita yang kita nikahi adalah yang terbaik dari yang mungkin kita upayakan. Kapan saya menikah? Sesegera mungkin. Itu.